Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan adanya kebingungan Hasto Kristianto PDIP saat melihat elektabilitas Anies Baswedan saat ini. Bahkan perbandingannya ketika Hasto melihat elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan semakin naik, justru PDIP saat ini menjadi bulan-bulanan dari berbagai netizen. Artinya adalah bahwa persoalan dari PDIP, kader PDIP saat ini menjadi buron, seperti Harun Masiku dan Mardani Maming. Beritanya seperti ini. Pengamat ada kebingungan Hasto Kristianto melihat elektabilitas Anies Baswedan melejit. Pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen DPP PDIP Perjuangan Hasto Kristianto yang mempertanyakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai langkah yang blunder. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia RPRPHKI Saiful Anam menilai blunder karena Hasto tidak menyebutkan siapa kader PDIP yang memiliki prestasi di luar biasa melebihi Anies Baswedan sebagai pembanding. Jadi artinya bahwa ya tidak bisa memperbandingkan elektabilitas Anies Baswedan dengan kader PDIP gitu. Apalagi dengan Mardani Maming, Harun Masiku yang menjadi buronan KPK saat ini begitu. Tapi komentar para netizen lagi heboh. Begini komentarnya. Kami pun bingung lihat lonjakan harta pejabat-pejabat di saat ekonomi lagi nyongsep. Gini nah mesti bingung yang mana. Mari kita dengarkan ini. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Sudah saatnya dilakukan kongres luar biasa PDIP untuk memilih ketum dan sikum baru menggantikan Megawati dan Hasto untuk membawa PDIP lebih demokrasi. Harun Masiku, kader PDIP tukang making, menghujat orang lain tapi pura-pura buta sama kader partai sendiri. Hasto, kejar tuh Harun Masiku. Jadi artinya bahwa ya, yang saya katakan tadi bahwa Hasto itu seakan-akan panik melihat elektabilitas Anies Baswedan, apalagi ditambah dengan kader Harun Masiku dengan Mardani Maming yang saat ini menjadi buronan KPK. Nah, disinilah yang kemudian Hasto sejak menjadi oposisi dulu di era SBY, dia nangis-nangis begitu ketika SBY menaikkan BBM Rp500 saja. Dia nangis-nangis seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi nangis-nangis pura-pura padahal itu adalah acting begitu, pencitraan begitu. Apalagi sekarang lagi kebingungan ini Hasto ini. Seharusnya Hasto tunjuk kader PDIP yang berprestasi, bukan justru memberi penilaian pada orang lain yang bukan kadernya. Bagi Saiful Anam, hal tersebut justru memperlihatkan adanya kebingungan dari Hasto CS dalam menghadapi elektabilitas Anies yang kiat melejit. Dalam membuat penilaian, hal yang paling utama dilakukan adalah memberi pembanding. Dengan begitu, maka penilaian yang dilakukan tidak menjadi bias dan subjektif. Benar. Jadi saya sudah dikatakan dari sejak awal bahwa kalau Hasto ingin mengkritik Anies Baswedan karena elektabilitas dan popularitasnya tinggi, maka seharusnya memperbandingkan seperti apa kader PDIP, apakah Ganjar yang elektabilitasnya juga sama-sama tinggi. Ini aneh begitu surveinya. Tidak punya prestasi tapi elektabilitasnya tinggi begitu. Sedangkan Anies Baswedan elektabilitasnya tinggi, prestasinya tinggi dan sebagainya, itu biasa-biasa aja begitu. Apalagi Indonesia sekarang dihujat oleh para buzzer-buzzer atau cuan-cuan yang mengatasnamakan memperjuangkan hak rakyat, demokrasi dan sebagainya begitu. Jadi mulai kebingungan ini partai-partai yang lain seperti Hasto ini. Mari kita lanjutkan komentar-komentar orang lain.
Ya, bingunglah secara dia itu diberi tugas khusus oleh Aseng Cukong yang membosi elektabilitas Anies Baswedan. Kok malah kian hari kian melejit elektabilitasnya Mas Anies tanpa bisa dicegah dengan rekayasa apapun. Katanya punya banyak kader yang oke-oke, makanya fokus pikiran program kerja partainya apa aja, share ke publik, siapa tahu publik jadi simpati kepada kader-kadernya. Jangan sibuk urus kader partai lain, itu jadul. Cara berpolitik kalau seperti itu. Jokowi, Mahfud MD, PDIP Perjuangan. Ini justru mergo isin bro. Rakyat cebong di bawah dah pada kapok pilih presiden yang dicalonkan PDIP, bikin susah hidup, sampai mau jual gorengan dan bensin eceran aja dipersulit, kebangetan katanya. Kapok pokoknya nggak bakalan pilih merah dan presiden yang dicalonkan, dari garangan NKRI. Dari Sak Edon, bukan bingung lagi, panik sampai diada-adakan kekurangan Anies. Biasanya orang panik memang begitu. Sebenarnya bila semua mau jujur demi Indonesia lebih mandiri, lebih hebat, maka harusnya mereka bersatu mendukung Anies Baswedan sebagai presiden 2024. Kenapa? Karena memang Anies lah yang terbaik kinerjanya dari sekian pemimpin, baik dari menteri maupun dari kepala daerah. Jadi kalau kita melihat dari elektabilitas Anies saat ini sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan kepala daerah lainnya. Artinya adalah dari sejak awal Anies dilantik dari 2017 sampai hari ini, sampai Oktober nanti, bahwa di sosial media sudah percaya kepada Anies Baswedan begitu. Tidak bisa dibohongi dengan apapun, dengan cacian, dengan bulian, dengan rekayasa dan fitnah apapun. Maka semua orang sudah pinter untuk memilih pemimpin, apalagi seperti Anies Baswedan yang justru elektabilitasnya dan prestasinya sangat luar biasa sekali begitu dibandingkan dengan yang lain. Maka di sini yang kemudian 10 tahun Pak Jokowi memimpin belum ada dampak positif terhadap rakyat kecil dan sebagainya. Maka di sini yang kemudian ingin keluar dari situ untuk mendukung Anies Baswedan sebenarnya. Mari kita lanjutkan kembali. Hai Hasto, kalau tokoh partai lo ingin melejit karismanya di masyarakat, suruh dong kerja dengan benar, bikin terobosan-terobosan yang bernilai di mata masyarakat. Keluar-keluar di media sosial mendiskreditkan orang lain bukan simpati yang kamu dapat, tapi antipati masyarakat. Nggak usah bingung Pak, mungkin lama makin banyak kekurangan pengikut Anda. Koreksi diri bos, sudah benarkah kinerja partai penguasa di negeri ini? Makin lama kok malah nggak bikin rakyat sejahtera. Makin lama berkuasa, makin hancur negeri ini. Memang sudah saatnya kepemimpinan PDIP berganti. Ketum sekarang sudah begitu lama menjabat, tandanya regenerasi tidak berjalan. Jika mau mewariskan kepemimpinan kepada putri sendiri, tampaknya akan susah. Saatnya meninggalkan ide kepemimpinan harus di tangan keturunan Soekarno. Ingat saya masih hilang, Harun Masiku. Apa sebenarnya kehebatan dan kemampuan Hasto sampai jadi sekjennya Partai Benteng selain mewek, nangis, dan mincret? Dari Subroto Broto, paling mikir kok Anies yang elektabilitas melejit? Kok bukan Hasto atau keluarga besar para delek inteligensi Indio? Ya, beginilah yang kemudian saya memberikan kesimpulan bahwa ya apa yang disampaikan Hasto itu tidak sebanding dengan partai-partai PDIP itu sendiri. Bolehlah mengkritik Anies, bolehlah membuli Anies, tapi sesuai dengan fakta, memberikan perbandingan terhadap elektabilitas dan kinerja Anies Baswedan dengan partainya sendiri, yaitu PDIP itu sendiri. Lantas siapa PDIP atau kader PDIP yang punya prestasi yang sama dengan Anies Baswedan?
Tidak ada. Ganjar hanya pencitraan dari berbagai media sosial. Prestasinya apa? Ya prestasinya ada tapi nggak seberapa gitu. Artinya adalah bahwa jangan sampai seperti Hasto ini kan ya dramanya sangat luar biasa ya. Maksudnya dramanya pencitraannya nangis-nangis dan sebagainya itu kan pencitraan biasa sebenarnya. Ya kalau dulu itu pencitraan seperti itu mungkin orang simpati terhadap Hasto. Tapi kalau sekarang jangan coba-coba melakukan pencitraan. Sekarang para netizen sudah pinter untuk menilai mana yang pencitraan, mana yang bekerja sungguh-sungguh atau yang kebetulan Anies Baswedan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kepala daerah lainnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe.